Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Ardia Pramesti, NPM 201705104. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas 1, pengantar organisasi komputer, tentang arsitektur dan organisasi komputer. Yang pertama, arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah suatu seni dan ilmu tentang bagaimana merancang antara berbagai jenis komponen hardware komputer supaya menghasilkan suatu komputer yang serbaguna untuk berbagai keperluan. Saat ini, komputer yang beredar menggunakan arsitektur yang dibuat oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Arsitektur komputer sekarang ini dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu Arithmetic Logic Unit atau ALU, Control Unit, Memory, dan Input and Output. 2. Organisasi komputer. Organisasi komputer merupakan seperangkat komponen yang interkoneksi dengan tujuan agar fungsi komputer dapat berjalan secara keseluruhan atau seluruh rangkaian dari komponen-komponen fungsi atau pelaksana yang telah terinterkoneksi dengan komponen penyusun pada sistem komputer sebagai wujud implementasi dari aspek arsitekturnya. Organisasi komputer memiliki peran dalam mengoperasikan komponen-komponen penyusun sistem komputer dalam rangkaian implementasi aspek arsitekturnya. Dalam organisasi komputer terdapat struktur tertentu dengan tugas dan wewenang tersendiri, sehingga fungsi komputer tetap berjalan. Contoh dari organisasi komputer yaitu teknologi perangkat keras, memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Perbedaan dari arsitektur dan organisasi komputer. Organisasi komputer. Pada organisasi komputer, bagian yang terkait dengan erat dengan unit-unit operasionalnya. Contohnya, teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Untuk arsitektur komputer, atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmernya. Contoh, set instruksi, aritmatika yang dipergunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme atau I atau O. Tentang arsitektur komputer von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM atau Read Only Memory dan data RAM atau Random Access Memory. Dalam peta memori yang sama, arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program atau instruksi dan data. Arsitektur von Neumann ini menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu pertama ada unit aritmatika dan logis atau ALU, 2 unit kontrol atau CU, memori, dan 4 alat masukan I atau O. Ini adalah diagram arsitektur von Neumann. Untuk arsitektur komputer model Harvard. Arsitektur Harvard memiliki 2 memori yang terpisah, satu untuk program atau ROM dan satu untuk data atau RAM, yang mana arsitektur ini merupakan kebalikan dari arsitektur komputer model von Neumann. Jika von Neumann menggabungkan ROM dan RAM menjadi satu, maka arsitektur Harvard kedua memori tersebut dipisahkan. Jadi perbedaan antara arsitektur von Neumann dengan arsitektur komputer model Harvard itu terletak pada ROM dan RAM-nya. Materi instruction set arsitektur. Set instruksi atau dalam bahasa Inggris instruksi set atau instruction set arsitektur atau ISA didefinisikan sebagai satu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrograman. Secara umum, ISA ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, model pengamatan, arsitektur memori, penanganan interupsi, ekspresi, dan operasi I atau O eksternalnya, jika ada.
ISA atau Instruction Set Architecture merupakan sebuah spesifikasi dari kumpulan-kumpulan semua kode biner atau opcode yang diimplementasikan dalam bentuk aslinya atau native form. Dalam sebuah desain prosesor tertentu, kumpulan opcode tersebut umumnya disebut sebagai bahasa mesin atau mechanical language. Untuk ISA yang bersangkutan, ISA yang populer digunakan adalah set instruction untuk chip Intel x86, IA64, IBM PowerPC, Motorola 68000, Sun, SPARC, DEC Alpha, dan lain-lain. Materi mikroarsitektur. Materi mikroarsitektur. Mikroarsitektur adalah instruksi atau cara yang ditanamkan dalam prosesor untuk mengelola informasi yang diberikan dan menghasilkan sesuatu dari informasi yang diproses. Mikroarsitektur ialah cetak biru elemen chip. Cetak biru ini apabila digabungkan dengan nanoteknologi tingkat lanjut memungkinkan perangkat lunak komputer menjadi lebih piawai dan efisien dalam NI. Tim mikroarsitektur Intel terus membuat lompatan rekayasa raksasa dalam inovasi dan baru-baru ini memperkenalkan transistor 3D 3G pertama di Indonesia yang diproduksi dengan ukuran 22 mm. Materi sistem desain. Sistem desain adalah sebuah bahasa desain dengan kerangka kerja yang umum dan dapat dipahami oleh tiap tim. Desain sistem dalam sebuah organisasi berfungsi sebagai panduan umum yang fleksibel dan selalu diperbarui untuk membuat desain yang konsisten. Desain sistem dapat menjamin produk digital Anda dibuat dengan konsistensi, rampingan proses desain dan development, dan meningkatkan produktivitas. Maka, tidak heran jika perusahaan-perusahaan besar seperti Atlassian, Dropbox, Airbnb, OVI, dan Audi berinvestasi dengan desain sistem. Sekian materi yang akan saya jelaskan pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.